Shalom semuanya, saudaraku, selamat siang semuanya. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan, dimanapun saudaraku berada, kita jumpa lagi dalam ibadah kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, waktu yang kau berikan bagi kami, biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan merenungkannya, melakukannya, bahkan juga mengimplementasikannya Tuhan kepada jiwa-jiwa yang baru lebih lagi lewat hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang sudah berikan hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah nyatakan, Kau sudah berikan piala Tuhan, kami boleh menerima, kami boleh membagikannya, kami boleh juga menyatakannya kepada yang lain juga. Untuk itu urapilah anak-anak-Mu Tuhan yang sudah siap ibadah, hamba-Mu yang akan Kau pakai, biarkan dalam urapan-Mu bersama-sama Tuhan, bahkan dimanapun anak-anak berada, biarlah mendapatkan urapan juga, sehingga nama-Mu dipermuliakan, kuasa-Mu dinyatakan, dan setiap yang ibadah boleh menerima janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkuasalah atas kami, biarlah kami menerima yang baik, dan kami bisa juga memberitakan yang baik. Berfirmanlah dan berkuasalah atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku Shalom yang baru bergabung, mari saudaraku kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini saudaraku dari Matius 7 saudaraku ya. Di sini saya akan beri judul mintalah maka akan diberi saudaraku ya. Masalah minta ini saudaraku, ya, menurut saya itu nggak terlalu bermasalah ya. Minta itu gampang, saudaraku ya. Untuk ngomong minta itu kepada siapapun rasanya mudah sekali, saudaraku ya. Bahkan kalau dibilang di firman ini, saudaraku ya, nggak mungkin kita akan diberikan yang nggak baik. Nggak mungkin kita nggak dikasih, saudaraku ya. Bahkan itu pasti dikasih. Jadi lebih pasti dikasih ketika kita mau minta. Masalahnya, mungkin banyak orang yang berdoa, banyak orang minta. Tetapi kenapa ada orang yang minta terus, berdoa terus juga, tapi nggak dikasih, saudaraku ya. Apakah ada hal-hal yang membuat kita itu nggak dikasih, saudaraku ya? Apa ada hal-hal yang membuat kita ini juga nggak dijawab, saudaraku ya? Tapi kalau dilihat dari setiap firman Tuhan, saudaraku ya, itu lebih pasti ya. Menurut saya firman-firman Tuhan yang ditulis itu, saudaraku, lebih kepada pasti kita diberi. Bahkan sekalipun sakit ya dimasmurkan, sekalipun akhirnya menimbulkan kita mungkin juga sakit, itu pun dikasih, saudaraku ya. Ya menimbulkan gak baik, dikasih juga. Bahkan mungkin bisa dibilang salah berdoa gitu ya, tapi tetap dikasih. Nah, berarti kan kita ini kalau minta sudah pasti akan diberi, saudaraku ya. Apapun yang kita minta. Nah, mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak seizin Tuhan, atau bahkan mungkin juga seperti apa ya, kalau dibilang tadi nggak baik pun dikasih, berarti kan ada yang mungkin tidak masuk menurut saya. Nggak masuk. Kalau nggak masuk tuh, atau mungkin nggak sampai kepada Tuhan permintaannya, mungkin doanya. Saya rasa itu mungkin nggak sampai kepada Tuhan. Kalau sampai, menurut saya itu ya lebih kepada dijawab dibanding tidaknya. Untuk itu setiap kita yang percaya, ya mungkin kalau dibilang ada yang harus berseru-seru berdoa, minta, ada juga yang mungkin ya dengan menangis, ada juga yang mungkin karena memberi sehingga diberi, ya ada yang karena mau berkorban atau melakukan sesuatu akhirnya juga mendapatkan kembali lebih bahkan. Nah, ini saudaraku ya, kalau kita diingatkan hari ini mintalah maka akan diberi, berarti saudaraku harus percaya bahwa setiap permintaan saudaraku itu pasti diberikan Tuhan. Hanya kita harus tahu apa sih kendala-kendala yang membuat kita ini nggak bisa menerima. Karena sebenarnya Tuhan kan memberi, sebenarnya Tuhan kan menjawab. Tapi apa? Barangkali ada juga yang membuat kita tidak menerima segala sesuatunya karena memang ada yang dibilang mungkin kamu salah berdoa. Ya kan, salah berdoanya seperti apa? Mana ada doa yang salah? Salah berdoa, ya ada ayatnya kan apa? Untuk memuaskan hawa nafsu. Artinya apa? Berdoanya itu minta, tapi akhirnya bukan menjadi berkat, tapi akan menjatuhkan dalam dosa. Ya kan, ada ayatnya seperti itu, saudaraku ya. Jadi minta, memang udah minta, tetapi untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, ini yang salah satu saudaraku harus tahu ya. Memang sudah minta, tapi kenapa Tuhan gak jawab? Karena untuk memuaskan hawa nafsu di sini, ya untuk bikin dosa. Bahkan jatuh dalam dosa. Nah, saya percaya kalau kita minta yang baik, tentu Tuhan akan memberikan kita yang baik, bukan untuk membuat yang gak baik. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Jadi kalau saudaraku, mungkin ya ada hal-hal yang tadi menurut saya kan
bagaimana kalau yang dibilang di ayat ini saudaraku ya, dari Matius 7 ayat 7-nya dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, di sini jelas banget saudaraku ya. Jadi kalau dibilang minta dikasih, ketok dibukakan, ya saudaraku, kalau dibilang cari pasti akan mendapat. Nah ini saudaraku ya, kalau dibilang di sini mendapatkan semua, berarti kan nggak ada yang tidak dapat, nggak ada yang tidak ditemui, maksud saya seperti itu. Tetapi ya saya rasa yang pertama saudaraku ya, hawa nafsunya itu. Jadi kalau yang membuat mungkin permintaan saudaraku tidak dikabulkan, kalau untuk memuaskan hawa nafsu, ya menurut saya itulah yang membuat saudaraku tidak bisa menerima. Karena apa? Karena memang untuk membuat hal yang jauh dari Tuhan, ya, untuk membuat yang tidak benar. Makanya kalau saudaraku mungkin, ya kenapa kalau saudaraku ya, kalau kita kadang-kadang ya udah berdoa, sudah, ya Tuhan kan nggak mau kita dalam pencobaan sebenarnya saudaraku ya. Kalau Tuhan mau kita kan bukan untuk seperti itu. Jadi saudaraku, kalau ya hal yang pertama menurut saya yang mungkin Tuhan tidak menjawab saudaraku ya, karena untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau memuaskan hawa nafsu saudaraku ya, itu yang membuat permintaan kita akhirnya tidak dikabulkan. Karena apa? Saudaraku minta tetapi akhirnya jatuh dalam dosa atau hidup dalam dosa. Tentu Tuhan itu nggak seperti itu, karena Tuhan juga kalau kita sama orang tua aja kan suka begini ya, nggak dikabulkan kenapa? Oh nanti kamu nggak baik, katakan begitu. Nanti kamu akhirnya begini, banyak yang terjadi. Dan itulah yang akhirnya orang tua kita juga nggak memberi kepada kita. Yaitu kalau orang tua yang mendidik saudaraku ya, pasti nggak akan memberi anaknya untuk jatuh, nggak akan memberi anaknya untuk lebih nggak baik. Saya percaya kalau mau memberi pasti juga yang terbaik. Nah itulah yang saudaraku catatan utama yang membuat saudaraku kenapa kok saya udah minta. Ya mungkin itulah saudaraku. Contohnya gini, ada orang doanya bagus saudaraku ya, minta banyaklah hal yang diminta. Tapi akhirnya begitu udah dikabulkan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah itu saya rasa yang Tuhan sayangkan. Ya, saya percaya Tuhan menyayangi kita. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Sehingga tidak mengabulkannya karena dia nggak mau kehilangan kita. Amin, saudaraku ya. Tuhan nggak mengabulkan karena dia tidak mau kehilangan kita. Tuhan mau lebih ada bersama dia. Makanya kalau saudaraku kita ya perlu koreksi lagi. Jangan apa yang kita minta itu akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Apa yang kita minta itu akhirnya meninggalkan pekerjaan Tuhan. Mungkin nggak mau melayani lagi, atau bahkan nggak mau ke gereja lagi, nggak mau juga melakukan perintah Tuhan lagi. Dan itu banyak sekali saudaraku ya, yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena dia mendapatkan permintaannya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi hal yang pertama saudaraku yang saya rasa tidak dikabulkan, yang untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi saudaraku harus lihat juga ayatnya di mana itu. Kalau saudaraku bisa lihat, saudaraku lihat, buka Alkitab supaya saudaraku tahu kenapa tidak dijawab ya saudaraku. Hawa nafsu itulah yang harus dimatikan. Sehingga kalau saudaraku yang pertama ini permintaan yang nggak dikabulkan, ya nomor satu untuk memuaskan hawa nafsu. Akhirnya Tuhan tidak mengizinkan. Dan mungkin saudaraku kita juga bisa lihat dari Injil Yohanes 16 ya saudaraku ya. Apa saja yang membuat saudaraku juga kita itu nggak bisa dikabulkan. Injil Yohanes 16 dari ayatnya yang 24, saudaraku ya, di sini dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah ini saudaraku ya, hal yang kedua. Tadi yang pertama memuaskan hawa nafsu. Ya di sini kalau bisa dibilang sampai sekarang belum minta. Nah minta di sini saudaraku tentu yang benar-benar kita butuhkan. Karena ada orang yang minta, tapi sebenarnya nggak butuh gitu loh. Ada orang minta doa, minta ini, minta itu, tapi sebenarnya nggak butuh. Contohnya, mungkin ada orang yang minta nih keturunan, padahal dia sebenarnya tidak menyukai anak.
itu kan nggak sesuai, saudaraku ya. Kalau minta kan yang kita butuhkan benar gitu ya. Jadi kalau dibilang sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudaraku ya, perhatikan ya saudaraku ya. Ternyata banyak orang yang meminta sebenarnya, tapi bukan saja untuk bikin jauh dari Tuhan atau jatuh dalam dosa, tetapi belum meminta yang sesuai gitu ya. Jadi mungkin permintaannya juga kembali lagi nggak sesuai. Nggak sesuainya di mana saudaraku ya, kalau yang tadi untuk memuaskan hawa nafsu, yang sekarang ini nggak tepat. Ya, yang ayat ini nggak tepat. Jadi banyak yang kalau dibilang mintalah maka akan diberikan, saudaraku ya, itu sebenarnya jelas sekali. Nah, apa sehingga kita minta, maksudnya kok kita minta juga nggak diberikan. Nah, berarti kan kita perlu lihat kembali apa yang membuat kita nggak bisa menerimanya. Karena kalau di firman Tuhan kayaknya lebih ke dijawab, lebih ke diberi gitu loh. Tapi kenapa kok nggak nerima? Ya yang pertama tadi kan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang kedua belum minta sampai sekarang. Nah, barangkali yang dikatakan Tuhan atau firman Tuhan belum minta artinya apa? Mintanya tidak sesuai. Jadi apa yang dimintanya itu nggak sesuai dengan apa yang di hatinya. Karena kalau jawaban Tuhan itu yang dari hati kita, saudaraku ya, belum tentu dari ucapan kita, tapi apa yang terdalam di hati kita. Contohnya yaitu bertahun-tahun doa untuk memiliki anak, memiliki keturunan, atau memiliki jodoh, atau memiliki apapun lah itu, saudaraku ya. Tetapi hati kecilnya nggak mau gitu ya. Hati kecilnya nggak terima gitu ya. Nah itu saudaraku, itu kan menghambat gitu ya. Sehingga kamu belum minta, maksudnya apa? Yang di hati kita ini yang harusnya dimintakan. Bukan ucapan, kadang ucapan Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, mau ini. Tapi hatinya enggak gitu ya. Banyak yang seperti itu saudaraku ya, yang ucapannya nggak sesuai dengan hati nuraninya. Jadi menurut saya itulah hal-hal yang saudaraku ya, salah satu yang membuat kenapa kok permintaan saya belum dijawab. Saudaraku ingat ya, jangan waktu berdoa itu melawan hati nurani. Ya, kalau harusnya orang berdoa atau orang meminta itu apa yang dibutuhkan. Di hati kita ini butuhnya apa, maunya apa gitu ya. Jadi jangan mulutnya minta, ucapannya minta, tetapi hatinya menolak. Nah itu tentu dikatakan yang kamu belum minta sampai sekarang. Padahal kan udah saudaraku, tapi kenapa belum menerima? Ya itulah saudaraku yang harus tahu. Jadi hati kecilnya ini sebenarnya kan yang harus dikeluarkan. Yang di dalam hati kecil itu yang harus diucapkan, bukan yang di mulutnya. Ya kadang-kadang mulut kita ini ngomongnya apa, tapi kenyataannya nggak sama dengan yang di hati. Akhirnya itulah saudaraku, banyak orang yang sebenarnya berdoa. Ya karena saya ngerasain saudaraku, begitu saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa saudaraku, itu benar-benar dijawab. Ya terjadi. Tapi ada doa-doa kok ini kenapa nggak dijawab-jawab. Ya itu saudaraku ya, kadang-kadang di dalam ini ada yang berlawanan. Hati nuraninya dengan ucapannya berbeda gitu ya. Jadi ada yang mau ini tetapi hatinya enggak. Ya itu saudaraku ya. Jadi yang kedua menurut saya itu ya saudaraku, supaya saudaraku kita semua mempelajarinya, jangan saudaraku langsung nyalain Tuhan. Jangan langsung, oh Tuhan nggak jawab doa saya, oh Tuhan nggak ngerti kebutuhan saya. Padahal sebenarnya ya manusianya sendiri yang tidak sesuai. Ya, saudaraku, nggak benar-benar sama Tuhan ya. Jadi kita harus tahu ya, kenapa? Ya kalau kita itu kan mintalah akan diberi, tapi kenyataannya kok udah minta, udah doa kok nggak diberi. Ya kembali lagi saudaraku, kalau Tuhan memberi, Tuhan nggak mau kita hidup dalam dosa lagi. Kalau Tuhan memberi, kita mau jadi berkat, menjadi alatnya Tuhan. Lalu Tuhan juga mau menjawab yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau nggak butuh, Tuhan nggak akan kasih. Jadi makanya kalau dibilang, oh belum minta sampai sekarang, berarti itu memang mintanya itu nggak sesuai. Jadi itu yang kedua ya saudaraku, supaya kita juga lebih lagi belajar. Nah selanjutnya saudaraku, kita juga bisa lihat dari Injil Yohanes 15 saudaraku ya, kita lihat di Injil Yohanes 15 ya saudaraku ya. Kalau kita lihat di sini ya kita juga bisa dari ayat 14 dulu saudaraku, pasal 14 saudaraku, Injil Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya saudaraku, jelas banget, kalau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudaraku lihat di sini, kalau kita ini
dalam keadaan, kalau di ayatnya di atas kan gini saudaraku ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ya, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri saudaraku ya. Jadi balik lagi saudaraku, juga berdoa itu landasannya itu harus percaya. Kalau kita minta, harus percaya saudaraku ya, bahwa Tuhan juga akan menjawab. Nah kalau saudaraku merasa, ngapain berdoa nggak dijawab juga, ngapain berdoa lama, ngapain berdoa juga mungkin nggak, ya mungkin menurutnya nggak sesuai gitu ya saudaraku. Jadi akhirnya nggak mau berdoa karena apa? Ya kadang-kadang saudaraku, kalau berdoa kan dibilang, kita tuh harus percaya. Kalau harus percaya berarti kan begitu kita taruh, ya kita tunggu. Dan kita imani. Namanya kita percaya. Jadi kalau sudah kita bawa doa, jangan saudaraku diganggu-gugat lagi. Kadang-kadang udah didoain dibuka-buka lagi. Udah didoain saudaraku diangkat-angkat lagi. Atau mungkin udah dibilang, udah didoain berarti kan udah dimintakan sama Tuhan. Bahwa akan seperti ini, seperti ini. Nah, cuman kadang-kadang saudaraku kayak ditarik kembali gitu loh. Ditarik kembali atau diubah kembali. Jadi nggak sesuai dengan rencana awal saudaraku ya. Jadi rencananya gini, udahlah kita serahin sama Tuhan. Udahlah kita nyerah sama Tuhan. Udahlah kita percaya sama Tuhan. Tapi habis itu kok nggak datang-datang, cabut lagi ya, atau mungkin digagalkan sendiri lagi, diubah sendiri lagi. Akhirnya itu kan doa orang yang nggak percaya tuh begitu, saudaraku, pelin-pelan gitu ya. Jadi Tuhan kan nggak mau orang yang pelin-pelan. Landasan doa juga kan kalau mau minta itu ya harus percaya bahwa Tuhan itu mengabulkan gitu ya. Dan kita harus tahu juga kalau Tuhan itu mengabulkan berarti kan ya tunggu aja. Kalau kita udah tahu gini, oh kita udah berdoa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Apapun segala macam pokok doa. Saudaraku terus belajar percaya. Jangan saudaraku angkat lagi, doain lagi, angkat lagi, tulis lagi. Jadi saudaraku belajar ya setelah menulis, setelah berdoa. Saudaraku tuh memang benar-benar sudah pasti ada jawabannya. Hanya saudaraku terus diimani. Terus saudaraku ya dipercaya bahwa Tuhan pasti menjawab. Ya, Tuhan pasti menjawab. Itu loh ya saudaraku yang harus kita tahu. Jadi kalau banyak mungkin rasanya kok berdoa, ya karena mungkin saya orang berdosa sehingga nggak dijawab. Saya kan orang nggak baik. Jadi malah kebanyakan nuduhin sendiri gitu. Maksudnya apa? Ya merasa terdakwa terus. Merasa dosa terus. Saudaraku itu sih sah-sah aja kok saudaraku mengaku dosa. Harus bahkan. Tetapi kita nggak bisa setiap berdoa ya terus diintimidasi dengan rasa bersalah. Untuk apa percaya Tuhan Yesus, toh rasa bersalahnya itu nggak hilang. Harusnya merasa bersalahnya itu ya waktu kita mau mengaku dosa. Waktu mau mengaku dosa kita merasa bersalah, itu benar. Lalu waktu kita mau beriman saudaraku ya, kita memang harus percaya diri. Ya kalau saudaraku mau percaya Tuhan, percaya diri juga. Bahwa aku percaya dosaku diampuni. Aku percaya doaku dijawab. Aku percaya. Jadi meyakinkan saudaraku ya. Yakinkan imanmu bahwa engkau pasti menerimanya. Jadi saudaraku, gimana caranya bisa nerima? Karena Tuhan gak akan memberi yang lain kalau saudaraku sesuai dengan apa yang ada di dalam hati saudaraku dan sesuai dengan ucapan. Saudaraku sungguh-sungguh membutuhkan. Saya yakin saudaraku ya bahwa Tuhan gak akan mengubah. Untuk itu saudaraku jangan berubah-ubah. Saudaraku kadang-kadang ya ini gak dijawab di sini pindah ke sana, gak dijawab di sana pindah ke sini. Jadi itu bimbang, sama aja. Orang yang bimbang ya Yakobus bilang kan gak dapat apa-apa. Jadi kalau orang berdoa, landasan utamanya udah pasti percaya. Harus percaya. Percayalah pekerjaan-pekerjaan. Kalau saudaraku nggak lihat apa-apa, tapi percayalah mukjizat Tuhan. Kalau mukjizat itu terjadi juga, sudah pernah terjadi juga, saudaraku percaya. Pekerjaan Tuhan pasti dinyatakan. Itulah saudaraku ya. Jadi supaya kita jangan menjadi orang yang pelin-pelan. Jadi akhirnya kenapa nggak dijawab? Ya itu lagi saudaraku ya, kembali lagi ya tidak percaya. Lebih kepada apa? Bimbang. Pelin-pelan. Berubah-ubah. Jadi nanti sudah didoain si A, si B doain lagi. Sudah doain si B sampai si C, bahkan sampai Z. Terus saja diganti orangnya. Ini belum dijawab, diganti orangnya. Belum dijawab, ganti orangnya. Enggak begitu saudaraku ya. Orang berdoa itu orang percaya. Jadi kalau saudaraku minta, makanya mintalah dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau udah minta dalam nama Yesus, Tuhan Yesus akan melakukan. Hanya kapan waktunya, adakah yang tahu? Kita semua nggak pernah tahu saudaraku ya. Jadi kita belajar apa? Percaya.
Itu hal yang ketiga ya saudaraku ya, supaya kita tahu saudaraku ya bahwa kenapa permintaan-permintaan atau doa-doa ya yang katanya diberikan tetapi kok nggak ada yang dilihat. Ya itu tadi saudaraku, yang pertama membuat jauh dari Tuhan, jatuh dosa. Yang kedua memang mintanya nggak sesuai sehingga itu belum dianggap meminta karena yang di hati sama di mulut berbeda. Ya, yang ketiga ya ini saudaraku ya, karena masih bimbang, pelin-pelan, sehingga tidak percaya dengan doa. Ya, siapapun yang berdoa saudaraku ya, kalau saudaraku sudah percaya, saudaraku imani saja. Ya, imani saja, bukan karena diganti gerejanya, bukan karena diganti hambanya, bukan. Karena kalau saudaraku terus ganti dan ganti terus, saudaraku tandanya nggak percaya. Ya, sama dengan bimbang. Dan jelas sekali orang bimbang nggak dapat apa-apa. Makanya kenapa kok nggak dapat apa-apa? Ya kembali lagi, hatinya nggak mantap, hatinya nggak percaya. Jadi saudaraku walaupun berdoa tapi nggak percaya, nggak dapat. Makanya saudaraku akhirnya apa? Capek, aku udah sekian tahun jadi orang Kristen, aku sekian tahun melayani, sekian tahun bertobat, tapi nggak ada hasilnya apa-apa. Kenapa? Ya itu tadi saudaraku, seumur-umur hidup jadi orang bimbang, nggak pernah percaya. Ya, jadi akhirnya inilah yang menyebabkan saudaraku itu salah-salah semuanya. Jadi salah, karena kalau dibilang minta pasti diberi. Ya saudaraku, nanti kita lihat dari ayat 9. Ya saudaraku, yang benar-benar Tuhan itu memberi. Ya memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau memang nggak terberikan, ya saya percaya, menurut saya bukan nggak diberi gitu ya. Tapi memang kita yang salah saudaraku ya. Jadi yang ketiga itu saudaraku ya, kita bisa lihat lagi dari Injil Yohanes 15. Saudaraku dilihat di sini. Ayat 7-nya dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, ini malahan apa yang kamu kehendaki. Berarti apa yang kita mau saudaraku. Apa yang kita mau maka akan diberi. Tetapi ingat saudaraku, ingat kembali lagi ya, kalau dikatakan ayat sebelumnya, ayat 6-nya, barang siapa tinggal di dalam aku, ia saudaraku ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudaraku itu. Jadi kalau tidak di dalam Tuhan mintanya, ya saudaraku ya nggak tinggal, maksud saya nggak tinggal dalam Tuhan. Tentu itu terpisah. Jadi ini yang keempat saudaraku ya. Orang yang minta diberi itu ternyata orang yang melekat sama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, orang yang benar-benar di dalam Tuhan hidupnya. Maka itu saudaraku banyak, kadang-kadang kan gini, kenapa? Ya saya sering saudaraku, kalau saya kesaksian, saya jawaban doa-doa gitu, banyak yang nggak percaya. Kalau saya menyaksikan ini nggak percaya, malah kembali lagi difitnah ya, karena ini, karena itu. Padahal itu doa semua saudaraku ya. Dan saya menjadi orang percaya. Saya dari nggak percaya sampai percaya karena apa? Karena pengabulan doa-doa itu. Setiap yang saya doakan dijawab. Bahkan kadang saya nggak berdoa, dia berikan kepada saya. Saya nggak minta, dia berikan kepada saya. Jadi kalau sebenarnya sudah hidup di dalam dia, kan dibilang ya, kalau saudaraku sudah hidup dalam dia itu sudah melekat ya. Jadi udah kayak ranting dan pohon. Tentu waktunya berbuah. Jadi nggak usah ranting itu minta begini, kasih buah dong. Enggak saudaraku ya. Jadi begitu musimnya berbuah, dia akan otomatis berbuah. Itulah hebatnya saudaraku ya, orang-orang percaya itu bisa seperti itu. Jadi kalau kita udah melekat sama Tuhan, kalau kita udah tinggal sama Tuhan, bahkan dibilang kan ada yang dikatakan apa yang nggak pernah dipikirkan oleh kita, itu Tuhan sediakan. Nah itu saudaraku, jadi sebenarnya kalau kita jadi ranting, nggak perlu kita mikirin saudaraku, benar. Yang paling kita harus pikirkan, kita harus ada di dalam Tuhan. Itu yang harus menjadi PR kita. Harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita nggak mikir lagi. Supaya kita nggak stres lagi. Supaya kita nggak bingung lagi. Kenapa? Kalau kita jadi rantingnya, melekat di pohon saudaraku ya. Begitu ini musim berbunga. Musim berbuah. Itu saudaraku ya. Jadi penting nggak sih sama Tuhan? Nah,
Kalau saudaraku datangnya cuma pas berdoa saja ya, pas butuh gitu langsung tergopoh-gopoh, oh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Hari-harinya enggak di dalam Tuhan. Hari-harinya enggak ada hubungan dengan Tuhan. Hari-harinya bahkan jauh dari Tuhan. Terus saudaraku tiba-tiba mau, oh aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tentu enggak ada jawabannya. Kenapa? Saudaraku enggak melekat. Kan ranting itu kalau yang jauh dibakar. Kering saudaraku ya. Jadi kalau kering mana bisa ada hubungan. Kalau kering yang ada dia potong dibuang. Makanya kok saudaraku mungkin mau minta, sebenarnya hubunganmu kering, hatimu juga kering, ya putus artinya sama Tuhan. Karena pohon ini hidup, ya. Terus rantingnya ini kering. Saudaraku kalau ini hidup, ini kering, nggak nyambung saudaraku ya. Nggak nyambung. Nah gimana mau hidup? Nggak bisa hidup. Jadi sekalipun saudaraku berdoa terus berdoa dan berdoa, minta dan minta terus, tapi kering. Ya, nggak ada terhubung dengan pohon. Nggak ada hubungan dengan yang punya itu tadi. Padahal yang menjawab semua kan dari akar. Ya kan? Dari akar itu, akarnya itu semua. Kalau ada air terus naik ke atas, dia akan memberi buah, memberi bunga, memberi buahnya. Makanya saudaraku jangan anggap sepele ya untuk hubungan kita sama Tuhan. Ya, buat orang yang rajin berdoa, rajin ibadah aja kadang belum tentu dapat jawaban. Apalagi saudaraku nggak pernah ibadah, jarang ibadah atau jarang berdoa. Lalu tiba-tiba saudaraku langsung minta, saudaraku langsung mengharapkan sesuatu terjadi. Ya, itu saudaraku agak sulit. Ya, kenapa? Karena memang nggak ada hubungan. Ya, jadi menurut saya yang keempat, kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Atau bisa dikatakan kering, ya saudaraku ya, mati, bisa dibilang seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan juga orang akhirnya, ya kok kenapa juga saya nggak dapat apa-apa. Nah, kalau nggak dapat apa-apa, berarti nggak ada hubungan. Kenapa? Karena kalau dibilang, kalau kamu tinggal di dalam aku, dibilang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, ya kita perlu memperhatikan terus-menerus. Jangan saudaraku langsung, mungkin langsung saudaraku marah, kecewa, nggak mau gereja, marah sama Tuhan. Saudaraku, banyak hal-hal yang membuat saudaraku kadang-kadang tidak melakukan tapi lebih banyak kecewanya. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit mungkin kecewa. Kenapa doaku nggak dijawab ya? Marah dengan mungkin hamba Tuhan gereja atau sama Tuhannya malah dimarahin sekalian. Saudaraku harusnya kita mengerti. Saya kalau mau membukakan saudaraku, banyak lagi ayat-ayat yang kenapa kita nggak dijawab, kenapa kita juga nggak menerimanya. Tetapi ini hal-hal yang penting saudaraku ya. Untuk kita percaya Tuhan itu sebenarnya juga harus dilandasi dengan iman. Jangan saudaraku cuman percaya di mulut ya saudaraku. Iman kita itu harus ada. Dan kalau iman itu ada, pasti juga gerakannya beda, tindakannya berbeda saudaraku ya. Menjadi orang percaya seperti apa, menjadi orang yang ada kuasanya seperti apa. Jadi kalau saudaraku memperhatikan di sini, mau melihat sini saudaraku ya, kembali lagi kita lihat ya saudaraku, ayat 9-nya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nih, memberi yang baik. Kita sebagai orang tua nggak mau memberi yang nggak baik buat anak-anaknya. Bahkan kadang diberikan yang terbaik. Ya, kita perhatikan aja saudaraku, kadang-kadang kalau orang tuanya mungkin makan apa, ngasih anaknya pasti yang lebih bagus, lebih bernutrisi. Nah itu saudaraku ya, yang lebih bergizi supaya anaknya jadi cakep, anaknya jadi pintar, anaknya jadi sukses. Itu orang tua loh saudaraku. Coba, orang tua mana yang nggak membuat anaknya seperti itu? Semua orang tua pasti akan membekali anaknya, ya, memberikan gizi anaknya, supaya anaknya cerdas dan berhasil. Tuhan lebih dari itu saudaraku. Tuhan lebih dari itu. Bahkan kita punya otak Tuhan yang menciptakannya. Saya percaya apa yang diciptakan Tuhan itu baik buat kita yang benar-benar dipercayakan. Makanya kalau saudaraku yang sungguh sama Tuhan, jangan saudaraku langsung menyalahkan Tuhan. Jangan langsung saudaraku marah, nggak mau gereja, nggak mau doa, ya nggak mau melayani dengan alasan apa kok kecewa. Kecewa sama siapa? Sama Tuhan. Gawat saudaraku ya. Tuhan nggak kayak gitu ya. Tuhan orang tua. Sekarang saudaraku jadi siapa hari ini? Jadi orang tua atau orang yang sudah dewasa. Saudaraku pernahkah mau memberi yang racun? Atau mau memberi yang nggak baik? Ya kalau ada yang kayak gitu berarti jahat ya. Tapi kalau
Tuhan kita nggak jahat. Orang tua itu rata-rata menurut saya tidak ada yang jahat. Kalau ada yang jahat pasti sudah ada kelainan. Ya, tapi kalau orang tua yang sehat, orang tua yang baik, pasti akan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan kita lebih daripada orang tua. Untuk itu setiap permintaan dikabulkan, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kita sukacita. Untuk memberikan kita kemuliaan karena kita anak-anak Tuhan. Untuk memberikan kita juga saudaraku, damai sejahtera. Untuk memberikan kita banyak lagi saudaraku yang bisa kita katakan, maksud saya yang bisa kita, yang membuat kita itu baik saudaraku ya. Dan Tuhan akan memberi sesuai dengan yang baik, yang terbaik bahkan untuk diberikan kepada kita. Untuk itu setiap kita saudaraku harus menyadari ya, kalau kita benar-benar minta dan berdoa, mintalah maka akan diberi. Dengan judul ini saudaraku ya, artinya tidak ada sebenarnya permintaan-permintaan yang benar, tapi ya yang benar itu nggak dijawab Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, yang mau memberi. Karena Tuhan seperti Bapak kita yang mau memberi yang terbaik. Jadi kalau saudaraku sampai hari ini belum diberikan yang terbaik, saya akan ulang lagi. Yang pertama, barangkali saudaraku itu memuaskan hawa nafsu yang akhirnya saudaraku jauh dari Tuhan, yang akhirnya saudaraku jatuh dalam dosa. Tentu Tuhan nggak kehendaki itu ya. Dan yang kedua, saudaraku, supaya kita juga ingat ya, mungkin permintaan kita dikatakan di sini kalau dibilang, kalau tadi Injil Yohanes 16-nya ayat 24-nya saudaraku ya, dikatakan di situ kamu belum minta. Artinya apa? Yang di hati sama yang di mulut berbeda. Sehingga harusnya minta yang dari hati kecilnya, tetapi yang diucapkannya berbeda. Jadi maksudnya apa? Ya di situ ada kebimbangan, ada keraguan, tidak pasti bisa dikatakan. Permintaannya itu tidak pasti, makanya juga tidak dijawab. Nah itu saudaraku ya, kalau saudaraku ya bisa merenungkan terus-menerus ya saudaraku, kita lihat juga kalau saudaraku ya dikatakan yang selanjutnya ya, dikatakan tadi kita lihat saudaraku ya, kalau masih ada hal-hal yang nggak baik yang menghambat, lalu juga yang nomor 3, nggak percaya saudaraku ya. Jadi saudaraku itu yang membuat saudaraku kalau nggak percaya ya bimbang. Kalau tadi nggak sesuai, yang sebelumnya mungkin permintaannya nggak sesuai dengan hati, dengan ucapannya saudaraku ya. Itu yang juga menjadi penghalang. Yang nomor 3 saudaraku ya, karena nggak percaya, masih bimbang saudaraku ya. Jadi doanya masih pindah-pindah, doanya masih nggak pasti. Akhirnya itu juga saudaraku ya. Jadi yang keempat, supaya kita juga menyadari kita itu perlu saudaraku dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bahkan terus hidup di dalam Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita nyambung, terhubung dengan Tuhan, sehingga tanpa minta pun sudah diberi karena kita butuh. Dan Tuhan tahu setiap ranting yang hidup pasti akan dialiri ya dari pokok pohon itu sendiri. Makanya saudaraku ya, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, itu hatinya, ucapannya harus sama. Jasmani, rohani juga ada buktinya. Jadi bukti orang yang percaya itu doanya juga dengan iman. Jadi jangan saudaraku membuat sesuatu yang gak baik karena doanya gak dijawab. Marah dengan Tuhan karena doanya gak dijawab. Padahal semuanya masih salah. Yang pertama salah untuk hawa nafsu, bikin dosa atau jatuh dalam dosa ya. Yang kedua salah yang diucapkan sama yang di hatinya. Yang ketiga salah karena nggak percaya. Yang keempat saudaraku salah lagi karena nggak ada hubungan, nggak terhubung dengan Tuhan, atau nggak nyambung dengan Tuhan. Dan mungkin ini semua saudaraku nggak menyadari. Atau bahkan saudaraku ngomong, enggak kok saya rajin berdoa, mungkin gini gitu. Atau banyak orang-orang yang mengatakan, oh mungkin gini. Tapi saudaraku, kita nggak salah kalau kita mengoreksi kembali. Nggak salah kalau kita membuka kembali. Kenapa aku jadi orang percaya masih seperti ini? Jadi orang Kristen seperti ini. Udah melayani, udah bertobat, tapi masih seperti ini. Saudaraku, dari mana? Apa masalahnya? Di mana letak salahnya itu? Kalau kita minta belum dijawab, ya itulah yang saudaraku harus tahu, karena Tuhan itu identik akan menjawab. Lebih kepada menjawab, saudaraku ya. Lebih kepada mengabulkan dibanding tidak, saudaraku ya. Tetapi ada hal-hal yang membuat permintaan kita nggak dijawab. Sebenarnya bukan Tuhan nggak jawab. Karena yang pertama tadi, karena hawa nafsu yang minta itu sebenarnya bukan kita yang benar, tetapi memang lebih kepada, ya kalau hawa nafsu berarti yang minta siapa? Ya kan? Yang minta siapa? Berarti kan bukan yang murni, maksud saya begitu. Jadi yang masih ada disertai dengan perbuatan-perbuatan
yang lain, atau bahkan ya iblis turut campur, saudaraku ya. Bisa dikatakan begitu, sehingga Tuhan nggak jawab karena masih ada iblisnya yang ada di situ ya. Jadi kalau minta tadi yang kedua juga karena masih apa? Hati sama mulutnya nggak sama ya, saudaraku ya. Jadi berdoa tetapi nggak percaya ya. Terus juga tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan atau tidak melekat sama Tuhan. Karena semua diminta itu harus di dalam nama Yesus. Jadi kalau dibilang aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, satu, saudaraku ya. Bahkan di dalam nama Yesus. Kalau firmanku di dalam kamu dan kamu dalam firmanku, apa saja yang kamu minta, apa yang kamu kehendaki, ya apa yang kamu perlukan. Sebenarnya kan seperti itu, saudaraku. Tapi itu semua nggak terjadi. Ya kalau saudaraku mungkin hari ini bilang gini, Bu, itu semua nggak terjadi. Aku minta udah doa dalam nama Yesus. Tetapi saudaraku nggak di dalam Tuhan. Dalam nama Yesusnya udah. Tapi hidupmu di luar daripada Yesus. Di luar daripada Tuhan. Ya, atau saudaraku nggak percaya, atau saudaraku dikerjakan sendiri, atau saudaraku membuat sesuatu sendiri di luar daripada Tuhan. Akhirnya saudaraku tidak menerima apa-apa juga. Untuk itu kalau saudaraku hari ini bicara mintalah maka akan diberi. Mari kita saudaraku kita perbaiki. Jangan saudaraku ya waktu minta itu iblis juga ada dalam hidupmu. Artinya saudaraku tidak di dalam Tuhan ya. Jadi itulah yang membuat saudaraku tidak menerima apa-apa. Jadi orang yang minta dalam kebenaran, dalam Tuhan Yesus atau nama Tuhan Yesus Kristus, dan hidup kita sudah di dalam Yesus, saya percaya saudaraku tidak ada yang tidak dikabulkan. Untuk setiap yang sudah mengaku Tuhan, percaya kepada Tuhan dan bertobat ya, dan terus tekun di dalam Tuhan, percayalah bahwa doa-doa saudaraku dijawab. Tetapi apabila saudaraku sampai hari ini ya, mungkin saudaraku belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau bahkan percayanya pun masih ngambang-ngambang, atau bahkan berdoa sih berdoa tapi nggak sesuai, ya itu tadi saudaraku kebalik lagi, yang saya katakan nggak sesuai kenapa? Ya itu tadi hati nuraninya ngomong apa, mulutnya ngomong apa. Jadi saudaraku banyak yang membuat tidak dikabulkan sebenarnya karena kita sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan mau mengabulkan jika kita minta di dalam nama Yesus, dan kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, firman-Nya juga di dalam kita. Dan di situ saudaraku ya, letaknya jawaban itu ketika kita di dalam Bapa, dalam Yesus Kristus, dalam roh dan kebenarannya. Makanya dibilang berdoalah dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam Tuhannya ada, di dalam kebenarannya ada. Ya disitulah saudaraku kita tinggal percaya. Dan hasilnya pasti akan dinyatakan Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Jadi itulah yang kita harus pelajari saudaraku ya. Jangan langsung berdoa terus panjang-panjang. Kadang-kadang doanya padahal nggak percaya ya. Doa sampai nangis-nangis padahal nggak percaya juga. Atau yang di hatinya nggak sama. Bahkan berdoanya udah dengan segala cara, sekuat tenaga mungkin sampai, Tuhan tolong gini-gini. Tapi kenapa Tuhan nggak jawab? Tapi ada orang yang cuma lipat tangan, diem aja. Kok dijawab saudaraku ya? Sebenarnya bukan ekspresinya yang hebat, saudaraku ya. Bukan ekspresinya yang hebat, yang luar biasa, yang meluap-luap, yang emosional. Ya, doa tuh nggak emosional, saudaraku ya. Doa itu lebih kepada tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu kan di 1 Petrus ya, saudaraku ya. Kalau nggak salah kan seperti itu. 1 Petrus 4 ayat 7 kalau nggak salah ya. Saudaraku bisa lihat di Petrus ya. Kalau nggak ada, kalau saudaraku salah ya kita lihat dulu ya, saudaraku ya. Nanti kalau nggak kelihatan kita lihat ya. Supaya kita juga identik kalau orang yang berdoa itu seperti apa gitu ya. Orang berdoa itu sebenarnya kan enggak seperti itu, saudaraku ya. Kalau kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tuh ya 1 Petrus 4 ayat 7 ya di situ segala sesuatu ya. Supaya kita benar-benar, kalau ayat 7-nya ya saudaraku, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah saudaraku, doa ini kan juga minta, saudaraku ya, permintaan. Jadi kalau kita berdoa, saya udah doa dengan sekuat tenaga, saya berdoa udah dengan air mata, bahkan ada pernah yang bilang sama saya, aduh saya kalau berdoa Bu, bantalnya basah karena air mata yang luar biasa. Saudaraku nggak usah berlebihan. Ya Tuhan itu bukan karena banyaknya air mata yang keluar, bukan banyaknya tenaga atau emosi kita, terus doa kita dijawab. Doa itu lebih kepada menguasai diri. Doa itu lebih kepada tenang. Tetapi bukan berarti nggak ada ekspresi, saudaraku. Yang tenang itu hatinya. Kalau emosi kan itu hati, saudaraku ya. Dan itu akan membawa juga
keluarnya nggak baik. Tetapi kalau saudaraku tenang, walaupun nangis saudaraku, berurai air mata, dia akan tetap, ya, tenaganya nggak harus dikeluarkan yang gimana-gimana saudaraku ya. Tapi lebih kepada kebenarannya. Jadi maksud saya bukan berarti nggak nangis ya saudaraku, bukan berarti nggak angkat tangan atau apapun. Terserah aja ekspresinya seperti apa. Tetapi jangan saudaraku ya, mengartikan bahwa doa itu bisa dijawab kalau saudaraku dengan yang ekspresi yang luar biasa. Enggak juga seperti itu saudaraku. Bisa juga enggak, bisa juga iya. Bisa saja terjadi. Tetapi saudaraku tidak tergantung seperti itu. Tidak harus seperti itu maksud saya. Begitu ya saudaraku ya. Jadi kita lebih kepada ya minta itu seperti orang berdoa. Namanya minta ya orang berdoa itu seperti apa. Itu yang harus kita renungkan saudaraku, mulai dari hati kita, iman kita. Baru saudaraku ya ekspresinya itu ya terserah. Saudaraku mau ekspresinya nangis, mau angkat tangan, mau lipat tangan, saudaraku ya mau nunduk, atau mungkin juga akan seperti ini. Ya nggak apa-apa saudaraku. Kenapa? Kembali lagi kepada hubungan kita sama Tuhan yang benar. Hubungannya dekat, hubungannya benar, lalu percayanya juga, imannya juga, sehingga yang dikeluarkan yang di hatinya. Makanya orang berdoa itu sesuai dengan kebutuhan. Doalah, kalau diajarin doa Bapa kami, mintalah secukupnya. Artinya itu doa penguasaan diri, minta yang untuk memenuhi kebutuhan saja, tidak lebih dari itu saudaraku ya. Jadi kita harus mengerti saudaraku, saya kalau mau membicarakan ini panjang dan lebar saudaraku ya, tetapi inti-intinya saja kita ambil, kita pelajari ya saudaraku. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Barangkali ini yang menjadi penghambat, barangkali ini yang membuat kita nggak diberikannya karena memang kita salah berdoa ya, karena untuk hawa nafsu, atau bahkan juga mungkin masih belum minta sesuai dengan yang di hati, bahkan juga mungkin belum percaya ya. Lalu yang keempatnya saudaraku ya, masih di luar daripada Tuhan. Jadi harus tidak memuaskan hawa nafsu. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Secukupnya ya saudaraku ya. Dan harus sesuai dengan yang di hatinya. Harus percaya, nggak boleh bimbang. Harus dekat dengan Tuhan. Di dalam Tuhan maksud saya ya. Kalau dekat ya di dalam Tuhan juga. Ya saudaraku, bukan di luar Tuhan. Jadi itulah saudaraku ya yang bisa kita pelajari. Supaya kita semuanya kembali lagi merenungkan. Atau juga kita melihat lagi apakah ada yang kita tidak sesuai katakan kepada Tuhan, atau mungkin permintaan kita salah bukan untuk yang baik, tetapi untuk yang nggak baik. Dan saya percaya kalau saudaraku hari ini bisa mengerti maksud daripada firman ini, saya percaya bahwa setiap permintaan yang benar pasti akan dijawab Tuhan. Yang dengan iman, dengan kebenaran saudaraku ya, dan di dalam rohnya. Saya percaya setiap orang yang minta, berdoa sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan mengabulkan. Jadi hari ini mari kita saudaraku, kita pelajari kembali, kita renungkan kembali. Jika ada yang tidak baik, ya mari kita kembali lagi, kita revisi lagi, kita ubah lagi cara berdoa, hidup kita juga. Jadi ternyata semuanya masih di luar daripada Tuhan ketika tidak diberi. Dan saya percaya kalau sudah di dalam Tuhan, saya percaya siapapun yang berdoa pasti akan diberi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita sama-sama kita tutup firman-Nya, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saudaraku, kita sama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan. Kalau sekiranya ada ya Tuhan, yang membuat kami ternyata tidak bersama dengan Kau, yang membuat kami tidak di dalam Kau, yang membuat kami juga meragukan, yang membuat kami juga nggak sesuai dengan perkataan, dengan hati nurani kami. Itu bahkan banyak hal yang masih merintangi karena kesalahan kami juga, karena dosa kami yang menghambat, atau karena memang kami yang masih kurang percaya, masih bimbang, masih tidak sesuai hati dengan ucapan kami, atau bahkan juga masih salah karena untuk berbuat dosa. Tuhan, mari Roh Kudus tolong jamah setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti, supaya kami benar-benar bisa bertobat lebih lagi, sehingga setiap permohonan kami, permintaan kami ya Tuhan, bisa mendapatkan jawaban, karena kami sudah mengerti, karena kami sudah benar-benar percaya kepadamu, dan kami tidak menolak sama sekali Tuhan, karena Engkau benar-benar menjadi Tuhan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu mengajar kami terus, untuk kami tetap
berdoa, untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap bertahan, untuk kami tetap beriman. Sehingga apapun yang kami minta kepadamu ya Tuhan, kiranya mendapatkan kasih-Mu, karunia-Mu yang akan mengabulkan setiap permintaan kami. Untuk itu setiap anak-anak-Mu yang berdoa hari ini Tuhan, dan mengakui ada kesalahan, dan mengakui atau menyadari ada yang gak baik. Biarlah Tuhan setiap yang bertobat dan mengakui kesalahannya, boleh menerima janji-Mu Tuhan, boleh menerima berkat-Mu Tuhan, yang mengaku gak sesuai dengan permintaannya, atau yang mengaku mungkin untuk memuaskan hawa nafsu, akhirnya meninggalkan Tuhan atau bahkan jauh dari Tuhan, atau bahkan yang mengakui bahwa apa yang diucapkan gak sesuai dengan hatinya, atau yang mengakui sebenarnya masih bimbang, atau yang mengakui sebenarnya masih jauh dari Tuhan. Mari ya Tuhan, orang yang seperti ini dan mau mengaku dosa, mau bertobat, jamahlah Tuhan, dan lepaskanlah mereka dari ketidakpercayaan mereka. Lepaskanlah mereka dari kebimbangan mereka. Lepaskanlah mereka dari hawa nafsu mereka. Lepaskanlah dari mereka yang masih jauh daripadamu ya Tuhan. Dan biarlah benar-benar Tuhan, dengan doa-doanya Engkau menjamah mereka, dengan pengakuan yang Engkau melawat mereka, Engkau membebaskan mereka, Engkau melepaskan mereka, dan Engkau menjamah melepaskan dari ketidakpercayaannya, sehingga mereka boleh menerima apapun yang dimintanya Tuhan, karena dia percaya kepadamu. Untuk itu Tuhan, setiap yang mengakui, percaya, dan benar-benar Tuhan menyadarinya, biarkan benar-benar dijamah dan dilepaskan dengan benar Tuhan, sehingga menerima apa yang Kau janjikan Tuhan. Dan semua yang menyelubungi, semua yang gak baik, dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap yang bertobat, hamba-Mu serahkan setiap yang mengaku, dan biarlah mendapatkan lawatan-Mu, jamahan-Mu, untuk mereka dilepaskan dari ketidakpercayaannya yang membuat jauh daripadamu ya Tuhan. Untuk itu tuntunlah setiap jiwa yang mengakui rendah hati dan datang kepadamu untuk mendapatkan kasih-Mu, untuk menerima jawaban daripadamu. Kami bersyukur ya Bapa, sempurnakanlah setiap yang menerima dan mengakui, menyadari, bahkan yang mendengarkan ya Tuhan, supaya bisa melakukan dari hari lepas hari untuk membuat hidupnya lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah dan berkatilah setiap yang beribadah kepadamu, dan apapun yang mereka lakukan, terutama juga mereka mau bertobat lebih lagi, mau sungguh-sungguh lebih lagi, bahkan mau mempersembahkan juga yang terbaik. Biarlah Tuhan mendapatkan yang lebih lagi di hadapan-Mu, karena dia bertobat di hadapan-Mu dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, umat-Mu dimanapun berada yang mendengarkan firman-Mu hari ini, biarkan menerima yang terbaik yang daripadamu. Sempurnakanlah ya Tuhan seluruh ibadah kami dan pelayanan kami, biarlah semua mendapatkan kasih-Mu ya Bapa, karena Engkau-lah Tuhan yang menjanjikan hidup di bumi seperti di surga, dan Engkau juga yang mengajar kami berdoa, supaya kami berdoa doa Bapa kami. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah setiap yang mengangkat tangan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Kudus turun atas kita semuanya, dan terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.